Baik, sambil kita siapkan bacaan kita dari Roma pasal 6 ayat 12 sampai 23. Roma pasal 6 ayat 12 sampai 23. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, kelaliman kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Di dalam terjemahan baru di bawah anugerah. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun ke dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran dan membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan telah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, kitab Roma ini agak sulit dibaca ya, banyak kata-kata yang kelihatannya biasa, seperti tubuh, seperti lalim, benar, ya, biasa kata-kata itu. Dan mungkin juga menimbulkan salah pemahaman mengenai surat Paulus yang agak panjang ini, terkesan muter-muter gitu ya. Surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat, kepada orang-orang Yahudi yang berada di Roma. Ya, ini bukan surat yang ditulis dari Roma ya. Surat ini ditulis dari Korintus. Dititipkan kepada tukang pos, bukan di WA ya. Siapa tukang posnya? Yang mundar-mandir, dagang Korintus, Roma, ya, antara lain suami istri. Priscilla, siapa suamimu Priscilla? Aquila, ya. Jadi tidak ada surat menyurat langsung dijawab dan sebagainya. Jadi
mungkin juga jemaat di Roma agak sulit memahami perkataan Paulus ini. Kalau boleh saya, oke, ini slide pertama ini keren banget ya. Ini kayak dua pilar jembatan, dua-duanya sama kuat. Sehingga kita mungkin salah pilih. Itu kira-kira maksud dari gambar ini ya. Ada dua jalan lewat jembatan yang sama-sama kuat, sama-sama menarik, tapi kita bisa salah pilih. Mungkin itu yang menjadi concern Paulus kepada jemaat di Roma ini, yang jauh di sana, yang jauh lebih modern, dekat dengan pusat pemerintahan ya, ibu kota Romawi itu di Roma, sehingga orang-orang ini yang sudah mengenal Allah lewat kitab-kitab suci, ya, bahasa Yunani tentunya ya, itu banyak dipakai di dalam surat menyurat itu, tapi kitab sucinya dalam bahasa Ibrani, sehingga kuno bahasanya ya, sehingga mereka paham menurut konteks budaya orang Yahudi yang ada hidup di Roma turun-temurun. Tapi dalam konteks yang baru, Paulus menyurati dalam bahasa Yunani. Sehingga slide berikut, kata yang dipilih oleh Paulus, boleh terus 2-3 kali, kata dosa, hamba dosa, ya, hamba Allah, itu juga menimbulkan pertanyaan, hamba. Nah, dalam bahasa aslinya Paulus menulis itu doulos ya. Doulos itu bahasa Yunani yang keras. Bahasa Yunani yang mungkin kasar ya, kasar dan juga agak brutal gitu. Karena hamba ini menggambarkan orang yang tidak punya hak ya. Dia adalah barang dagangan. Bisa diperjualbelikan. Dia adalah milik majikan dan bukan miliknya sendiri. Sehingga menjadi doulos, menjadi hamba pada waktu itu, ya sama sekali tidak punya hak untuk mengatur dirinya. Itulah kata hamba dosa atau hamba Allah yang pilihan yang lain yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma ini. Nah, kalau dia tidak punya hak, tidak punya kekuasaan mengatur dirinya, dan dia hanya sekedar barang, dia bisa diperjualbelikan. Ya. Jadi kalau zaman reformasi di Amerika itu perbudakan sampai tahun 1700-an masih ada, dan jual beli budak itu masih ada. Ya. Apalagi di zaman Paulus, di zaman perjanjian baru awal gereja itu hidup ya. Pasti gambaran mengenai doulos ini dimengerti oleh orang pada waktu itu. Tetapi ketika kita hari ini membaca budak atau hamba, itu kurang pas gitu ya kelihatannya. Hamba, bukan pembantu. Ya, dulu ada pembantu rektor namanya, bukan wakil rektor. Sekarang wakil rektor ya, atau wakil dekan gitu. Ini sedikit cerita lucu ini ya, untuk mengartikan kata pembantu dan hamba dan doulos ini bedanya. Kalau pembantu rektor itu kan ya orang kedua gitu ya. Tapi pernah suatu saat wakil rektor ITB itu kemalingan. Dia lapor ke polisi di Cicendo. Bapak siapa? Karena dia pagi-pagi melapor ke kantor polisi setempat itu pakai piyama gitu. Bapak siapa? Saya pembantu rektor, Pak. Panggil rektornya ke sini katanya. Dikira pembantunya rektor. Tapi bukan hamba rektor ya, bukan budak rektor. Nah, artinya kata yang kurang lebih artinya sama, sinonim gitu. Di dalam kita memahami Alkitab, perjanjian baru sekalipun memerlukan interpretasi yang baik. Nah,
Paulus mengatakan itu dengan bahasa yang mereka tahu, doulos. Kamu jadi budak. Ya. Tidak ada pilihan lain, dan budaknya itu adalah budak dosa. Tapi di dalam surat itu selanjutnya dia mengatakan ada pilihan. Ya. Tadi pilar jembatan yang kokoh tadi, yang mirip dengan itu adalah pilihan. Nah, karena sama-sama miripnya bingung kita kan. Selama ini kita melakukan dosa itu enak kok ya, senang kok. Nggak ada yang marah kok gitu ya. Tapi ada kemungkinan jembatan yang lain kalau kita lalui atau kita jalani di dalam hidup kita membuat orang tersinggung malah. Membuat orang marah, membuat orang tidak nyaman. Nah, kalau gambar pembukaan acara ini tadi di flyernya ada ternyata ya, itu kan maze ya, jalannya hanya satu. Yang memungkinkan kita kesasar, hanya satu. Tapi ini dua ya, yang ke kiri, yang putus itu, atau ke kanan yang nggak putus gitu kan. Jadi milih kita. Kalau maze gambar flyer itu tidak bisa milih, mentok balik lagi, mentok lagi balik lagi gitu kan. Hanya satu jalan, tapi nggak jelas akhirnya di mana. Kalau ini dua jalan, dua-duanya jelas akhirnya. Dan Paulus mengatakan, mau mati atau mau hidup, hidup kekal. Jadi saudara-saudara, sebagai orang muda ini, ada yang tua nggak selain saya dan Bu Endah? Oh, Bu Yanti tua ya? Pak Anton, oh ini juga tua. Kita kalah suara ini, sebagian besar muda ini. Kalau saudara mau memilih jalan, kami sudah memilih atau mungkin nanti harus memilih lagi, bisa saja. Ketika saudara masih studi, masih punya pergaulan yang luas atau baru bekerja dengan teman-teman yang baru juga dan cara hidup, pandangan hidupnya beda. Pastilah ya, kita semua itu diperhadapkan pada pilihan ini. Yang tua juga jangan khawatir. Ya. Jadi pilihan. Dua-duanya kelihatannya menarik. Tetapi yang berbeda, ya, hari ini kita belajar dan Paulus mengatakan hal itu, kalau kita memilih jalan dosa, itu artinya kematian. Ya. Mungkin kelihatannya enak, mungkin kelihatannya mudah, ya, tetapi akhirnya adalah kematian. Saya nggak bisa baca terlalu jauh. Saya coba lihat file saya, mungkin bisa lebih jelas. Baik, jadi kematian itu bisa terjadi ketika kita masih hidup. Nah, yang hidup bisa jadi, yang pasti sudah mati ya, tapi bisa jadi ketika hidup pun kita mengalami hidup kekal. Ya, itu adalah sebuah pengalaman. Tetapi kematian ketika kita hidup itu sering tidak kita sadari bahwa kita sudah mati. Nah, ini yang Paulus coba ingatkan kepada jemaat di Roma dan kepada kita ketika mereka-mereka ini dan kita semua menghadapi pilihan. Dan tadi di dalam bacaan kita di ayat 12 sampai 14 tadi sudah jelas ya, dikatakan bahwa kalau kita memilih jalan kematian ya, maka secara tidak sengaja, tidak sadar, hidup kita itu dipakai untuk melakukan hal-hal yang lalim, kelaliman. Lagi-lagi, kata lalim ini jarang sekali. Selain mungkin saudara kita di sebelah sana pakai zolim ya. Zolim kita tahu kan, dari mereka kita belajar, dizolimi. Nah, lalim itu artinya kurang lebih sama. Jadi ada kesan kesewenang-wenangan. Ada kesan satu arah dan itu mencelakakan. Dan itu yang dikatakan Paulus ketika kita memilih
jalan yang satu, yang namanya dosa. Jalan yang dikuasai dosa, dipakailah tubuh kita itu untuk melakukan hal-hal yang zolim. Ya, kita nggak apa-apa bicara zolim dengan teman-teman ya, karena kita tahu sekarang bahwa zolim dipakai Paulus juga. Kita bisa sewenang-wenang saudara-saudara terhadap orang lain. Dan itu adalah buah dari ketidaktahuan kita atau kita tunduk kepada dosa itu, kepada hamba dosa itu. Terus menerus itu kita lakukan tanpa kita sadari. Nah, kalau kita kaitkan dengan bulan lingkungan, kita juga bisa zolim kepada alam. Ya, ciptaan Allah juga. Kita bisa sewenang-wenang, babat hutan, ngambil ikan, ngambil mineral, batu bara, nikel, apapun yang adalah milik Tuhan. Kita bisa zolim. Jadi itu buah dari dosa, buah dari ketaatan terhadap dosa. Nah, kalau kita teruskan ke soal lingkungan dan sosial masyarakat ini bisa luas sekali. Dampak dari dosa yang diambil oleh orang yang ditundukkan oleh dosa itu, yang diperhambakan oleh dosa itu. Tanpa disadari. Dan itu membesar, bergulir seperti bola salju. Ya. Makin kuat momentumnya itu untuk nabrak semuanya. Kapital sudah menjadi besar, pengaruh menjadi luas gitu ya. Dan populer lagi. Sehingga enak sekali ya jadi terkenal. Enak sekali ya, kita tidak sadar menjadi budak, menjadi hamba, doulos dari dosa itu. Jadi menyerahkan tubuhmu itu bukan sekedar tangan, kaki, badan gitu ya, tapi juga pikiran, pendapat, ya, opini, dan juga cara kita berpikir, akal budi kita. Ya, yang kita pakai untuk mengasihi Tuhan itu dengan segenap akal budiku. Akal budi bisa kita serahkan kepada dosa, surrender, menyerah. Jadi kita nggak logis lagi gitulah kira-kira ya. Jadi dalam sekali kata-kata Paulus ini, selain juga tajam dan boleh dikatakan kasar dan brutal, jadi budak dosa itu sampai begitu dampaknya, luas sekali. Oke, jadi tubuh kita bisa tidak hanya tangan, kaki, ya, tapi juga pikiran, perkataan. Nah ini yang sering sekali perkataan kita ini kita lakukan juga sekarang dengan jari kita. Ya. Itu ada lebah itu apa maksudnya ya? Buzz, itu yang bikin mendengung ya. Buzzer itu pendengung ya terjemahannya sekarang. Wah itu jahat sekali ya. Kalau saudara lihat bagaimana orang mengolok-olok orang lain. Mungkin karena dia dibayar ya jadi buzzer. Tapi mungkin juga dia tidak setuju atau sependapat dengan orang itu. Tetapi itu menjadi sasaran empuk oleh orang-orang yang tadi. Ya, yang sudah tunduk kepada dosa. Tinggal forward aja kok. Di spread message news itu kepada WA grupnya kepada WA grup yang lain menyebar. Anggota tubuh kita, jari kita sudah diserahkan kepada dosa. Kita nggak bertanya lagi itu benar atau salah, dari mana sumbernya, otentisitasnya. Pokoknya ini menarik untuk diteruskan. Supaya saya jadi orang pertama yang bawa berita ini. Dulu ada CNN itu motonya you are the first to know gitu kan. We are the first to spread the news. Kayaknya kita kantor berita yang lebih hebat dari kantor berita resmi mainstream ya. Jadi
anggota tubuh kita manapun yang nggak kelihatan sekalipun, yang kita sembunyikan sekalipun, bisa jatuh ke dalam kuasa dosa. Tidak terkecuali. Bahkan ketika kita sembunyi pun di kegelapan, di tempat yang tidak diketahui orang lain. Ya. Pornografi, chatting ini dan itu semua adalah realitas yang kita hadapi sekarang. Sekali lagi bukan hanya orang muda, ya, tetapi challenge, tantangan yang dihadapi orang muda jauh lebih banyak. Nah, kalau anggota tubuh itu, kata Paulus, diserahkan untuk kelaliman, untuk zolim kepada apa saja, kepada siapa saja, ya, maka sangat mungkin kita juga tadi saya katakan zolim kepada alam. Ya. Nah ini mungkin saya mencoba mengkaitkan dengan bulan lingkungan. Gambar ini terkenal sekali dan saya kira dengan mudah orang memahami apa artinya. Ya. Bumi yang makin panas. Tetapi bumi itu ada di dalam genggaman kita. Kok kita nggak kepanasan gitu ya? Itu interpretasi pertama. Kok tangan kita nggak kebakar? Kira-kira apa saudara-saudara? Representasi apa itu? Saya nggak tahu apakah yang gambar atau artisnya ini Kristen atau tidak. Saya tidak tahu. Tapi hari ini bisa kita interpretasikan. Kezoliman itu tidak disadari. Ya. Bahwa tangannya panas tidak menyadari. Bahwa bumi yang rusak ini mempengaruhi dirinya sendiri, dia juga tidak merasakan. Sudah tidak peduli. Nah, kebetulan saya berkecimpung di dunia yang panas ini sudah bertahun-tahun gitu ya. Kalau saudara pernah dengar istilah COP ya, COP. Tahun ini itu sudah yang ke-31. Jadi 31 tahun lamanya sejak orang sadar bahwa bumi kita akan panas. Dan sekarang sudah bukan panas lagi, tapi sudah kebakar. Itu enggak selesai-selesai perdebatannya di perundingan itu. Ya. Antara lain, dan saya yakin adalah karena banyak orang zolim, banyak orang yang sewenang-wenang, banyak orang yang lalim. Apakah itu pengusaha, apakah itu oligarki, apakah itu orang yang tidak punya akses, ya, orang miskin sekalipun bisa makin merusak. Dan semuanya dikuasai dosa. Jadi bukan sekedar sebutir apel ya, yang di Taman Firdaus itu, sebutir planet ini. Tidak ada planet kedua. Kita tidak punya pilihan lain, tidak bisa pindah. Ya kalau ini habis, terbakar, tenggelam, kita ada di perahu yang sama. Jadi tidak mungkin ya, seharusnya yang pegang bumi yang makin panas ini tidak merasakan itu. Ya mungkin kita bisa, nah ini istilah lagi di perubahan iklim ya, bisa beradaptasi. Karena dia lebih mampu, ya, lebih kaya, lebih punya teknologi, ya, sehingga untuk sementara bisa nggak kepanasan, bisa menghasilkan biji-bijian, bisa menghasilkan buah-buahan, bisa menghasilkan energi. Tapi kalau itu diterus-teruskan, habis sudah. Ya. Dan secara ilmiah itu sudah dibuktikan. Ya. Dulu diharapkan tahun 2030 itu suhu meningkat lebih panas 1,5 derajat dari zaman industri. Tahun 2030. Karena orang membakar fosil, orang menebang hutan, orang membuang sampah, sampahnya dikomposisi makin banyak, itu meningkat 1,5 derajat shifting dari rata-rata tahun 2020
2030. Tetapi tahun 2021 sudah 1,1 dari 1,5. Dan bulan Juni ini sudah 1,6. Tidak usah menunggu 4 tahun lagi. Ya, kalau saudara baca berita di Eropa ada heat wave, ada macam-macam, dan itu makin kuat dan makin luas. Jadi kezoliman orang demi orang, perusahaan demi perusahaan, ya, dan pemerintah demi pemerintah yang tidak putus-putusnya berunding bisa mencelakakan kita semua. Sumbernya adalah ada di dalam kuasa dosa. Lalu apakah kita sebagai saintis harus berkhotbah gitu ya? Khotbah di COP. Tapi saudara, pemimpin agama seperti Paus sudah mengeluarkan auditio, pokoknya semacam audisi ya kepada jemaatnya. Persis seperti ini yang diperingatkan oleh pemimpin gereja Katolik. Dan itu didengar semua oleh para delegasi 170 negara ya ketika fatwa Paus ini dibacakan. Ya, apakah itu mengubah? Walahu alam, tapi pemimpin rohani, pemimpin gereja sudah mengatakan hal itu dari biblical reason, jadi alasan Alkitabiah. Oke, Blik. Kalau yang positif gimana nih? Yang positif, duit juga ya. Kalau kita harus menjatuhkan pilihan, maka pilihan kita tentu adalah ya kita sudah diingatkan tadi, kamu sudah dimenangkan, kamu sudah masuk ke dalam kerajaan Allah ya. Kita sudah dimerdekakan. Maka seharusnya maka seharusnya anugerah yang diberikan itu memudahkan kita untuk memilih. Karena upah dari pengampunan adalah ucapan syukur. Ya. Adalah rasa untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dibanding waktu-waktu sebelumnya. Jadi kalau ucapan syukur itu kita lakukan, maka perlakuan atau tindakan kita adalah tindakan-tindakan yang praktis ya, tindakan nyata. Bukan hanya khotbah, bukan hanya renungan, bukan hanya diskusi, meeting, FGD, macam-macam, ya, tetapi tindakan. Nah ini yang tidak banyak kita lakukan dan banyak kita lupakan. Bahwa kita harus melakukan sekecil apapun. Bulan lingkungan sudah berakhir besok, tapi saya kira semangatnya tidak harus berakhir ya. Spanduknya dipasang, kalau saudara jadi mahasiswa di sini, lalu lihat spanduk itu, partisipasilah. Di luar bulan Juni boleh. Dan saya kira supaya tidak memang hanya seremonial, sepanjang hidup kita adalah hidup yang peduli dengan lingkungan. Sekali-sekali dihangatkan lagi bulan Juni karena 5 Juni adalah the World Environmental Day. Untuk mengingatkan saja, tapi bukan berarti besok kita kotorin lagi, udah bulan Juli. Ya. Jadi teguran Paulus kepada jemaat di Roma, selain dalam konteks kehidupan mereka sehari-hari sebagai orang perantauan, ya, ini juga cocok untuk mahasiswa ini. Dari kampung sana, dari Medan, dari Tarutung, dari mana lagi? Balige. Saya dari si Borong-Borong aslinya. Bukan. Ini perantauan semua ya. Orang Roma itu banyak saudagar, orang kaya, orang-orang cendekiawan Yahudi. Ya.
Sekarang banyak sekali orang Yahudi yang cendekiawan di Amerika, di Eropa, ya. Dan itu kontribusi Yahudi, apapun konotasinya, itu luar biasa. Tapi apakah itu ditundukkan untuk kemuliaan Tuhan? Oh, dipilih untuk memuliakan Tuhan itu lain persoalannya. Nah, karena itu jemaat di Roma, di Washington, di Bogor, di Medan, dimanapun, ketika membaca surat ini, harusnya disadarkan ya bahwa memilih untuk jalan hidup kekal yang dianugerahkan, bukan karena kita nyumbang, bukan karena kita membersihkan sampah, bukan karena kita mengurangi emisi, bukan. Tapi kehidupan kekal itu dianugerahkan. Kasih karunia. Akibatnya respon kita adalah melakukan hal-hal yang bersifat, tadi istilahnya kebenaran. Ini juga agak dangkal ini. Kita melakukan kebenaran. Saya coba cari apa sih maksud Paulus dengan mengatakan kalau memilih Tuhan itu melakukan kebenaran. Itu bukan memilih benar salah S atau B, kebenaran di situ ya. Benar salahnya itu kira-kira kalau saya boleh gambarkan, saudara pakai istilah kalau lagi selfie atau di foto orang itu ada istilah candid ya. Candid itu apa sih artinya? Saya tanya ini, sungguh saya tidak mengerti. Ini candid nih fotonya, coba apa ini? Gak sadar kan? Apa adanya gitu kan? Gak lagi mejeng gitu kan? Nah kebenaran tuh itu. Candid. Jadi tidak disuruh, tidak dikomando, memang karakternya adalah candid. Dia selalu real, selalu bebas dari interest apapun. Jadi kebenaran itu tidak dipoles dengan apapun, tapi muncul, meluap bahkan ya karena kasih karunia, karena anugerah. Jadi foto candid itu mahal harganya, karena itu aslinya entah apapun model atau gayanya, posenya ya. Tapi kalau ketika kita berbuat benar, itu adalah jujur, ya, honest. Apa adanya, itulah kita. Mungkin nggak sempurna, mungkin nggak baik. Seperti yang diharapkan atasan kita, dosen kita, pembimbing kita. Tetapi itulah kita saat itu. Nggak nyontek, nggak ngopi, nggak apapun yang curang gitu ya. Sehingga kebenaran itu memiliki arti yang sangat luas. Ketika anugerah, ketika kasih karunia kita terima. Dan upahnya, kalau itu budak, upah ya pakai istilahnya, adalah hidup kekal. Dan hidup kekal itu tidak nunggu mati. Hidup kekal bisa kita rasakan hari ini, sekarang. Ketika Tuhan hadir di dalam hidup kita, bersama-sama kita. Lega, candid. Ya, jangan pura-pura. Next. Nah, ini nggak tahu orang Bali G atau orang Papua atau Ambon, saya ngopi. Menjadi pribadi yang merdeka itu kayak apa ya? Enak kayaknya ya. Merdeka, bukan kayak Bu Mega gitu. Selalu merdeka. Tapi merdeka yang dibuat oleh Tuhan, melepaskan kita dari belenggu itu punya konotasi bebas termasuk dalam berkehendak. Ya. Wah ini bisa bahaya ini ya. Memang bisa bahaya. Tapi kita bukan robot yang nggak punya kehendak bebas. Ya, robot itu diprogram mau ini mau itu ya udah itu aja, yang lain nggak bisa. Kita manusia yang punya harkat yang tinggi di mata Allah karena kita adalah image, kita adalah citranya, sehingga kebebasan kehendak kita itu dihargai Allah.
Berarti tidak disuruh-suruh atau diprogram, ya. Tapi kehendak bebas bisa berbahaya. Tapi kehendak bebas yang sudah mendapat anugerah bisa berbuat dan banyak berbuat kebenaran. Nah, kalau kehendak bebas orang merdeka ini dipakai untuk kepentingannya sendiri, ya bisa aja ya, untuk kepentingan sendiri, untuk menonjolkan diri, untuk tampil di depan dan membuat orang lain malu atau direndahkan. Tuhan Yesus pernah bilang, siapa yang terdahulu akan jadi yang kemudian. Ya, tapi yang kemudian, yang belakangan jadi terdahulu. Jadi keutamaan itu bukan soal penampilan, bukan soal prestasi belaka. Ya. Penampilan itu bisa membaurkan anugerah Tuhan itu. Jadi kita mawas diri ketika kita menampilkan jati diri sebagai orang yang diampuni. Karena itu hidup kekal bisa terjadi ketika kita masih hidup. Enggak nunggu nanti di taman pemakaman sana gitu ya, enggak usah. Ya memang belum sempurna, kita mencari kesempurnaan, kita mencari Tuhan sepanjang hidup kita. Nah, dengan dua jalan yang tadi ya seolah-olah sama kokoh, sama enak, sama kuat. Tetapi kita memilih jalan yang mungkin tidak enak, mungkin tidak nyaman, ya mungkin tidak terkenal, mungkin dijauhi orang. Maka kita harus mengingat apa yang dikatakan Paulus di sini. Saya agak terlalu jauh membaca yang itu. Sudah ada faktor U. Yang pertama, dulu kita hamba dosa yang upahnya adalah maut, sekarang adalah hamba Tuhan yang upahnya adalah hidup kekal. Nah, hamba-hamba ini harus milih bosnya. Ya kan? Tuhannya siapa gitu. Kalau kita tahu diperhambakan oleh dosa, Paulus sudah ingatkan kita sore hari ini saudara-saudara, bos kita adalah dosa itu, dan kita tidak sadar, mungkin makin nyaman di sana. Tapi sore ini kita diingatkan bos kita, Tuhan yang memberi anugerah, keselamatan, kasih karunia, yang akan terus menguatkan kita, yang akan terus memperlengkapi kita, meskipun kita tidak sempurna. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, boleh melihat bagaimana Tuhan mengasihi hamba-Mu, orang-orang yang Kau pilih di Roma, di sana pada waktu itu, yang ternyata masih relevan untuk kami di sini sekarang. Bapa di surga, kami juga bersyukur bahwa di masa muda kami, teman-teman mahasiswa di sini boleh terus mencari Tuhan, mencari hidup yang kekal ketika kami bertemu Tuhan lewat persekutuan, lewat pembacaan firman, pemahaman firman, dan terus melihat bukti, contoh, teladan, kami boleh selalu dikuatkan. Sehingga kami boleh mengalami hidup kekal ketika kami masih muda, ketika kami sudah berumur, dan ketika kami ditempatkan Tuhan di dunia ini untuk melakukan apa saja yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.